Halo para pecinta anime, di sini Mimin mau menjelaskan beberapa karakter terkuat sampai terlemah di anime Tokyo Revengers. Anime Tokyo Revengers merupakan serial yang bertemakan gangster bergenre action, drama dan juga shounen. Sama seperti kebanyakan manga dan anime lainnya, mari kita simak videonya siapa aja mereka. 1. Sano Manjiro. Sano Manjiro atau Mike merupakan karakter terkuat yang hingga saat ini bisa dikatakan tak ada tandingannya. Mike juga sudah beberapa kali melawan orang kuat dan berhasil menang. Karena tidak dapat dikalahkan di setiap pertarungan, hal tersebut yang membuat Mike dijuluki sebagai Invisible Mike atau Mike yang tak terkalahkan. Mike juga menguasai 100 teknik dasar pertarungan sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. 2. Kawaragi Senju. Pada manga di chapter 207 merupakan debut pertama yang memperkenalkan sosok karakter baru yang bernama Kawaragi Senju. Pada chapter 212, Kawaragi Senju memperlihatkan sedikit kemampuannya ketika ia datang berlari untuk menghajar Tyrannosaurus. Kawaragi Senju merupakan pemimpin dari geng Brahman yang dirumorkan setara dengan Mike. Namun, pada chapter terbarunya, sangat mengejutkan dan belum diketahui apakah benar Kawaragi Senju merupakan seorang wanita. 3. Tyrannosaurus. Tyrannosaurus juga merupakan salah satu orang yang dikatakan setara dengan Mike dan Kawaragi Senju. Pada manga chapter 212 telah diperlihatkan sedikit kekuatan dari Tyrannosaurus ketika menghajar Draken hingga terjatuh. 4. Izana Kurokawa. Izana Kurokawa juga merupakan salah satu karakter terkuat yang pernah dihadapi oleh Mike. Dalam pertarungannya melawan Mike, Izana Kurokawa bahkan ia mampu menahan tendangan dari Mike beberapa kali. Izana Kurokawa merupakan karakter yang saat ini hampir mengimbangi dan bahkan melukai Mike. Izana Kurokawa merupakan kakak angkat dari Mike, meskipun berbeda darah ia memiliki ikatan yang kuat karena dihubungkan dengan kakak mereka yaitu Sano Shinichiro. 5. Ryugujiken atau Draken. Ryugujiken atau Draken yang jika di geng Touman merupakan orang terkuat kedua setelah Mike. Draken mempunyai perawakan yang kurus serta menyukai pertarungan sejak dirinya masih di bangku sekolah dasar. Jika Mike memiliki keahlian bela diri, berbeda dengan Draken yang tak memiliki keahlian bela diri khusus. Kekuatan tersebut berasal dari keberanian dan pengalamannya. Dan saat ini, Ryugujiken atau Draken merupakan anggota dari geng Brahman. 6. Akashi Takeomi. Akashi Takeomi merupakan wakil ketua dari geng Brahman yang dulunya juga pernah menjabat sebagai wakil ketua Black Dragon generasi pertama. Meskipun Akashi Takeomi belum memperlihatkan kekuatannya saat bertarung, tetapi ia sudah menjabat 2 kali sebagai wakil ketua di geng terkuat. 7. Souta Kawata. Sebelumnya, banyak yang menilai jika Souta Kawata ini lebih lemah dari saudaranya yang bernama Nahoya Kawata. Namun, di saat pertarungan antara Touman dan Tenjiku terjadi, Souta Kawata yang menggunakan mode Blue Ogre mampu mengejar eksekutif Tenjiku. 8. Kakucho. Kakucho yang merupakan pemimpin dari geng Tenjiku, kemampuan bertarungnya tidak dapat dianggap remeh. Bahkan Izana sendiri mengakui Kakucho adalah tentaranya yang terkuat. Hal tersebut juga terlihat ketika Kakucho mampu meladeni semua anggota elit di geng Tokyo Manji. 9. Taiju Shiba. Hidup dengan kekerasan sejak kecil, membuat Taiju Shiba menjadi salah satu tokoh yang paling menyebalkan di Tokyo Revengers. Taiju Shiba merupakan ketua Black Dragon pada generasi ke-10. Di saat memimpin Black Dragon ia menggunakan kekerasan serta disiplin ala militer. Bahkan pada generasi inilah disebut sebagai pemimpin Black Dragon paling mengerikan yang pernah ada. 10. Shuji Hanma. Shuji Hanma juga menjadi salah satu karakter terkuat, selain jago dalam bertarung. Hanma juga menjadi salah satu karakter yang cukup menonjol dalam hal ketahanan. Bahkan saat bertarung melawan Draken, ia masih dapat berdiri dan dijuluki sebagai zombie karena ketahanan fisik yang luar biasa. 11. Yasuhiro Muto. Yasuhiro Muto merupakan kapten divisi kelima di geng Touman. Ia juga disebut sebagai kapten divisi terkuat dari kapten divisi lainnya. Maka hal tersebutlah yang membuat metode khusus sebagai unit eksekusi. 12. Keisuke Baji. Keisuke Baji merupakan kapten divisi 1 di geng Touman yang cukup kuat dalam pertarungan. Kekuatan Baji terlihat ketika ia menerima luka tusukan dari Kazutora dan bahkan masih bisa menghajar 50 orang bawahan dari Kisaki Teta. 13. Kazutora Hanemiya. Kazutora Hanemiya merupakan salah satu orang dari ke-6 pendiri geng Tokyo Manji. Karena kasus pembunuhan, Kazutora Hanemiya akhirnya harus dipenjara dan menghilang selama beberapa tahun.
Namun setelah itu, ia muncul dengan menggunakan seragam geng Valhalla dan menjadi musuh utama bagi geng Touman. Kekuatan dari Kazutora Hanemiya dapat dikatakan setara dengan kekuatan Keisuke Baji. 14. Mitsuya. Mitsuya merupakan salah satu Twins Dragon bersama dengan Draken. Ia menjabat sebagai kapten divisi kedua di geng Touman. Dari segi bertarungnya, kekuatan Mitsuya tak kalah hebat dengan petinggi lainnya. Bahkan saat melawan Taiju Shiba, ia masih bisa bertahan meskipun dalam keadaan penuh luka. 15. Haitani Bersaudara. Haitani Bersaudara merupakan orang nomor 2 saat ini di geng Rokuhara Tandai. Ketika bertarung, Haitani Bersaudara ini dikenal dengan sosok yang brutal dan sadis. 16. Mochizuki Kanji. Mochizuki Kanji juga salah satu orang terkuat yang dimiliki oleh geng Tenjiku. Memiliki perawakan yang cukup besar dan dijuluki sebagai gorila. Saat ini Mochizuki Kanji menjadi orang keempat di Rokuhara Tandai. 17. Ryohei Hayashi atau Pehyan. Ryohei Hayashi atau Pehyan merupakan wakil divisi ketiga di geng Touman. Ia dapat dikatakan kuat, setelah berhasil mengalahkan Shion Madarame dengan cukup mudah dalam satu kali pukulan. 18. Shion Madarame. Shion Madarame merupakan pemimpin Black Dragon generasi ke-9 dan sekaligus menjadi karakter kuat di geng Tenjiku. Namun karena ia berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Pehyan, hal ini membuat Shion Madarame masuk ke dalam urutan ke-18. 19. Nahoya Kawata. Nahoya Kawata merupakan kapten divisi keempat di geng Touman. Sebenarnya ia lebih kuat dari kembarannya yaitu Souta Kawata. Namun, jika Souta Kawata memasuki mode Blue Ogre, tentunya Nahoya Kawata jauh dibandingkan dengan Souta. 20. Hakai Shiba. Hakai Shiba merupakan wakil kapten divisi kedua di geng Touman. Dalam cerita manga diperlihatkan kekuatan dari Hakai Shiba yang mampu mengalahkan berandalan kecil dengan sekali pukulan. Hakai Shiba tidak dapat dikatakan kuat tapi juga tidak dapat dikatakan sebagai orang lemah. 21. Chifuyu Matsuno. Chifuyu Matsuno adalah wakil kapten divisi 1 di geng Touman. Chifuyu Matsuno sering menjadi penasehat Takemichi dan membuat rencana sebelum beraksi. Meskipun Chifuyu Matsuno bukanlah karakter yang terkuat, namun kegigihannya dalam bertarung tak bisa diremehkan. 22. Hajime Kokonai. Hajime Kokona merupakan petinggi di Black Dragon pada generasi ke-10, kekuatannya saat bertarung dapat dikatakan setara dengan Chifuyu Matsuno dan Inui. 23. Seishui Inui. Sama seperti Hajime, Seishui Inui merupakan petinggi di Black Dragon pada generasi ke-10. Inui masuk ke dalam daftar urutan ke-23 di Tokyo Revengers. Karena kekuatannya bertarung setara dengan Chifuyu Matsuno dan Kokonai. 24. Haruchio Sanzu. Haruchio Sanzu adalah wakil ketua divisi kelima di geng Touman. Haruchio Sanzu tampak seperti orang yang dapat dipercaya. Namun sebenarnya Sanzu merupakan orang yang sangat manipulatif. Ia mampu memanipulasi Yasuhiro Moto dan membunuhnya karena mengkhianati Mike. 25. Osanai Nobutaka. Osanai Nobutaka merupakan pemimpin dari geng Mobius. Dalam pertarungannya melawan Park Hin, Osanai mampu membuat Park Jin tak berdaya hingga terluka. Namun, ia dapat mudah dikalahkan Mike dengan sekali tendangan. 26. Haruki Hayashida atau Park Jin. Haruki Hayashida atau Park Jin disebut mampu mengalahkan satu geng meskipun hanya seorang diri, namun saat bertarung dengan Osanai, ia cukup mudah dikalahkan, dan hal tersebut membuat ia berada di bawah urutan dari Osanai. 27. Hanagaki Takemichi. Hanagaki Takemichi merupakan karakter utama di Tokyo Revengers, namun ia tak mahir dalam urusan bertarung. Tetapi, ia memiliki ketahanan fisik yang luar biasa. Hal tersebut dapat dilihat saat bertarung melawan Kiyomasa dan mampu bertahan serta mengalahkannya. 28. Kiyomasa. Karena kalah dari Takemichi, Kiyomasa berada di urutan bawah setelah Takemichi. Kiyomasa merupakan karakter yang cukup dibenci banyak orang. 29. Kisaki Teta. Kisaki Teta merupakan karakter yang sangat menyebalkan dan merupakan karakter musuh utama dari Tokyo Revengers yaitu Takemichi. Meskipun ia tak jago dalam berkelahi, namun ia adalah karakter yang licik dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. 30. Mizo Midley. Mizo Midley yang berisikan Makoto, Kazushi, Takuya dan Akun. Mereka berempat merupakan teman dari Takemichi.
Karena Mizo Midley ini harus kalah saat menghadapi Kiyomasa, hal inilah yang membuat mereka sebagai karakter paling lemah di Tokyo Revengers. Itulah beberapa karakter para jagoan Tokyo Revenger dari yang terkuat hingga terlemah. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih.